bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Tak luput pula salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Semoga selalu tercurahkan pula kepada para keluarganya, sahabatnya, juga umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Salati Asma Hasanah sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia, dan rekan-rekan mahasiswa semua yang saya banggakan, pidato ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia ujian akhir semester ganjil Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Problematika Pendidikan Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Belajar adalah proses yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dari pengetahuan, keterampilannya, sikap, nilai positif, dan akhlaknya, sebagai rekonstruksi dari materi yang telah dipelajari. Tugas guru dalam proses pembelajaran adalah menciptakan kegiatan atau suasana dan lingkungan yang mendukung agar siswa dapat aktif dalam belajar. Pada proses pembelajaran, siswa adalah sebagai objek dalam pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Siswa adalah objek dalam pembelajaran yang menjadi tujuan diselenggarakan pembelajaran, dan tugas guru sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi proses pembelajaran dan memberikan motivasi dukungan agar siswa lebih aktif dan kreatif. Proses pendidikan bahasa Indonesia berarti proses pembelajaran dengan tujuan peserta didik dapat terampil menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk berkomunikasi. Dalam artian lain, peserta didik mampu menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berbahasa dengan baik dan benar. Mempelajari bahasa bisa dikatakan untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada bahasa, seperti sejarah bahasa, kemudian sistem bahasa, dan kaidah-kaidah bahasanya. Pendidikan bahasa Indonesia telah dimulai sejak tingkat SD. Hal ini untuk membekali mereka berkomunikasi dengan baik dan menerapkan bahasa Indonesia dengan tepat dan sesuai dengan kaidah dan konteksnya. Kemudian lanjut ke tingkat SMP sebagai cara untuk memahami kedudukan bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu bangsa, dan bahasa negara. Juga pengetahuan tentang bahasa dan sastra. Selanjutnya tingkat SMA, peserta didik dapat memanfaatkan karya sastra itu untuk pengembangan kepribadiannya dan memperluas wawasannya. Pada perguruan tinggi, mahasiswa mempelajari bahasa Indonesia pada mata kuliah bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengorganisasikan ide-ide yang dia punya, untuk mengaplikasikan ide yang ia punya, dan dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa kenyataannya, proses pembelajaran bahasa Indonesia melibatkan lebih dari satu jenis kegiatan. Bukan hanya pencapaian materi, tetapi juga berbagai bahasa yang baik dengan sesuai kaidah. Bukan hanya berbicara atau berbahasa baik, tapi juga menulis, membaca, menyimak, dan memahami. Bahkan pada pendidikan tingkat tinggi mengharuskan peserta didik mampu mengimplementasikannya. Hal ini menjadikan sebuah tantangan bagi pengajar pendidikan bahasa Indonesia, juga bagaimana dalam menghadapi problematika yang terjadi dalam proses pembelajaran. Banyak hal yang menjadi problematika dalam pendidikan bahasa Indonesia, diantaranya karena perkembangan bahasa remaja yang begitu gaul, banyaknya bahasa gaul yang sangat menjalar di setiap kalangan. Hal ini mempengaruhi kaidah-kaidah bahasa yang tidak lagi diperhatikan oleh peserta didik, menjadikan banyak orang yang tidak memperhatikan kaidah bahasa yang benar. Banyak bahasa yang di luar konteks yang dipakai sehari-hari oleh peserta didik. Juga bahasa daerah yang mendominan mempengaruhi juga pada pendidikan bahasa. Selain dari segi hal berkomunikasi, dalam konteks penulisan juga menjadi problematika dalam pendidikan bahasa Indonesia. Saat ini banyak penulisan seringkali terdapat penyingkatan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan terbiasanya dalam berkomunikasi menggunakan media, menggunakan bahasa kalimatnya yang singkat dalam media sosial ternyata terbawa hingga ke dunia nyata. Juga minimnya baca dalam masyarakat Indonesia juga menjadi pengaruh masalah dalam pendidikan bahasa Indonesia. Banyak yang sulit memahami kata atau kalimat baru karena jarangnya membaca buku.
Jadi berbagai problematika pendidikan bahasa Indonesia yang telah disebutkan, ternyata hal ini terjadi karena minat mempelajari bahasa Indonesia yang bisa dikatakan rendah. Banyak yang menganggap remeh dan mudah hingga tidak memperhatikan bahasa Indonesia. Juga dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia ataupun pada mata kuliah, banyak pendidik atau guru atau dosen cenderung lebih mengajarkan teori-teorinya daripada melatih peserta didik menggunakan bahasa dalam mempelajari atau memahami suatu ilmu pengetahuan. Artinya, belum optimalnya dan dalam melatih keterampilan dan aspek penulis dalam berbicara sesuai bahasa Indonesia yang baik. Proses pembelajaran juga lebih monoton dengan metode ceramah. Hal ini menjadikan minat peserta didik kurang dalam pendidikan bahasa Indonesia. Di samping karena telah menganggap remeh, telah menganggap mudah karena bahasa Indonesia itu sudah dipakai sejak lahir. Jadi terlalu menggampangkan sampai mereka tuh tidak memperhatikan apa yang seharusnya menjadi kaidah bahasa Indonesia. Solusi penggunaan metode kolaboratif yaitu kolaborasi antara metode ceramah dengan observasi atau penerapan, atau dengan teori konstruktivis yaitu menerapkan atau mengimplementasikan materi yang telah dipelajari ke kehidupan nyata agar pembelajaran lebih bermakna dan lebih mengena. Itulah beberapa hal terkait problematika pembelajaran bahasa Indonesia di dunia pendidikan, terutama dalam perguruan tinggi yang dapat kita ketahui dan kita pelajari bersama, dan untuk sebagai penambah pengetahuan baru untuk kita. Sekian yang bisa saya sampaikan kepada rekan mahasiswa semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat memberikan ilmu kepada mahasiswa semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum